Akhirnya sampai juga tepat waktu. Bisikku dalam hati sebagai tanda syukur tidak terlambat masuk gerbang sekolah. Kulap peluh di keningku dan melangkah menuju kelas. Namaku Marni Setiawati, anak pertama dengan seorang adik perempuan yang duduk di bangku SMP dari pasangan suami istri pemulung di sebuah desa kecil. Dan kami pun tinggal di rumah kontrakan sederhana yang bangunannya pun sudah tidak terawat lagi. Suatu keberuntungan bagiku bisa sekolah di SMA elit itu karena beasiswa dari pemerintah. Walaupun aku anak orang miskin, namun otakku cukup encer. Semenjak SD hingga SMA saat ini, aku selalu mendapat ranking pertama. Dan bahkan beberapa kali aku memenangkan kejuaraan tingkat nasional. Selain mendapatkan piagam penghargaan, aku juga mendapatkan sejumlah uang. Sebagian ku berikan kepada orang tuaku dan sebagian ku tabung untuk membeli handphone baru. Karena handphone lamaku dulu pemberian dari Pras. Teman sekelas sekaligus kekasih gelapku di sekolah elit itu sudah sering mati. Ku sebut kekasih gelap karena kedua orang tuanya tidak merestui hubungan kami. Mereka adalah orang terkaya di desaku. Aku berniat, ketika lulus sekolah nanti harus sudah beli handphone Android baru untuk keperluan mencari kerja. Makanya setiap hari aku bangun pukul 3 pagi membuat kue-kue dibantu ibuku. Dan ku titip ke warung pinggir-pinggir jalan. Setelahnya aku baru berjalan menuju sekolah. Selain Pras sebenarnya ada beberapa cowok lain yang menyukaiku. Tapi karena Pras adalah ketua OSIS di sekolah dan mempunyai pengaruh besar di sekolah, tentu saja kupilih dia. Walau aku anak orang kampung yang miskin dan cuma pemulung. Tapi perangaiku cukup cantik. Bahkan banyak yang bilang aku siswa tercantik di sekolah elit ini. Badiku juga menarik bagi semua kaum edem yang meliriknya. Ditambah lagi aku yang selalu menjadi juara kelas menambah nilai plus bagiku. Makanya banyak teman cewek yang iri padaku karena rata-rata cowok di sekolah menyukaiku. Pada suatu ketika hubunganku diketahui oleh orang tua Pras. Bahkan ibunya tahu kalau aku sering dikasih barang-barang mewah oleh Pras. Kemarahannya memuncak. Aku sekeluarga dimaki-maki dan dipermalukan di depan seluruh warga desa. Hingga semua orang mengucilkan kami sekeluarga. Tak hanya itu saja. Katanya aku juga sering menggoda suami orang. Padahal aku tak pernah melakukannya. Tapi memang sih banyak pemuda desa, bahkan bapak-bapak yang beristri pun sering menggodaku. Tapi aku tak pernah menanggapinya. Karena alasan aku tak mau membuat masalah dan juga mereka rata-rata miskin seperti aku. Untuk apa juga kalau cuma menambah masalah hidup. Sedangkan masalahku saja sudah terlalu banyak hanya gara-gara masalah ekonomi yang sulit. Kelulusan pun tiba. Tentu saja nilai terbaik itu jatuh padaku. Takut ditanya teman dan guru mau melanjutkan kuliah di mana. Aku pun cepat-cepat menghilangkan jejak dari sekolah itu. Karena aku justru mendaftar sebagai TKBLU ke Hong Kong. Aneh memang. Bukannya mencari beasiswa untuk lanjut kuliah malah jadi TKBLU. Tapi keinginanku sudah bulat. Ingin segera mendapatkan uang banyak agar bisa cepat membahagiakan orang tuaku. Untuk apa juga aku bertahan di sini karena Pras pun sudah ditunangkan dengan wanita kaya pilihan orang tuanya. Dan saat ku temui justru jawabannya mengecewakanku. Pras dengan mudahnya mengatakan kalau kami tidak berjodoh. Sebaiknya kita sudahi hubungan ini. Tentu saja itu menambah semangatku untuk segera meninggalkan desaku ini. Dengan berat hati, aku pun meninggalkan keluargaku untuk ke Hong Kong. Walaupun aku training dulu 1 bulan di Jakarta, namun aku tidak mengatakannya kepada keluargaku. Aku takutnya mereka malah menyusulku. Karena sebenarnya ibuku sangat keberatan aku pergi ke Hong Kong. Di Hong Kong, aku mendapatkan majikan yang sangat sibuk. Pasangan suami istri itu jarang di rumah karena bisnis mereka masing-masing. Tentu saja ini meringankan pekerjaanku. Hanya Sabtu Minggu saja aku agak sibuk karena mereka di rumah. Anak pun mereka belum punya. Padahal menurut pandanganku mereka sudah cukup umur. Tebakanku sih sudah 35 tahunan umur mereka. Atau bahkan lebih. Entahlah itu bukan urusanku. Bahkan sudah 1 bulan ini majikan perempuanku tak pernah pulang. Hanya suaminya saja yang justru sering terlihat di rumah. Pagi ini aku siapkan sarapan majikanku. Saat aku sedang sibuk di dapur tiba-tiba dia datang dan memelukku dari belakang. Tentu saja ku dorong dia dan segera menepi. Maaf tuan, tolong jangan macam-macam, saya cuma berniat mencari uang demi kedua orang guaku, kataku dengan menunduk takut. Lelaki cuma itu tersenyum, entah apa maksudnya. Kamu sangat cantik dan seksi Marni. Beda sekali dengan istriku yang sudah keriput itu. Kalau kamu, mau aku bersedia menikahimu, katanya sambil menatapku di depan pintu dapur sehingga menghalangiku untuk keluar. Tidak tuan, saya takut pada nyonya besar. Untuk apa takut pada wanita gila kerja itu? Bahkan untuk melahirkan anak saja dia tidak mau. Lalu apa arti pernikahan ini? Sudah berbulan-berbulan kami juga tidak ketemu.
Pernikahan kami sudah tidak sehat. Pikirkanlah lagi, Marni. Pria itu tersenyum kepadaku lalu membawa Sarapani ke balkon kamarnya. Hari berganti hari, aku terus berpikir. Dan akhirnya berkesimpulan untuk menerima pria itu dengan beberapa syarat. Aku mau menikah dengannya setelah pria itu benar-benar bercerai. Dan aku juga mengatakan siapa keluargaku. Aku juga meminta mahar yang cukup banyak kepadanya. Aku minta sebuah rumah lengkap dengan semua perabotnya untuk orang tuaku. Aku juga meminta rumah lain untuk dijadikan kontrakan sebagai penghasilan orang tuaku kelak. Agar tak lontang-lantung lagi. Entah karena tet hipnotis pesonaku atau terlalu cinta. Satu persatu permintaanku dikabulkannya. Mulai dari perceraian dengan istrinya dan mentransferku uang bermiliar-miliar untuk memenuhi permintaanku itu. Tentu saja orang tuaku terkaget-terkaget melihat kirimanku. Namun setelah kuyakinkan ayahku segera membeli tanah dan pembangunan rumah tinggal serta rumah kos-kosan pun dimulai. Tentu saja tetangga desaku sangat heboh dan menuduhku yang tidak kedua. Tapi biarlah nanti saja kututup mulut para tetanggaku itu ketika aku sudah pulang. Setelah hampir setahun pembangunan rumah tinggal dan kos 2N pun selesai. Aku pun segera pulang kampung bersama bos miliarderku itu. Dan segera melaksanakan pernikahan kami. Tentu saja pesta pernikahanku sangat mewah dan mungkin pernikahan termewah di desaku. Dan saat pertama kali pulang, banyak tetangga yang memandangku keheranan. Katanya aku berubah semakin cantik sekali dan badiku yang seksi juga makin terawat. Ya bagaimana tidak? Kalau tiap bulannya puluhan juta bahkan ratusan juga aku difasilitasi oleh si tuan miliarder untuk perawatan diri. Tanpa ku minta, dia juga membelikan sepeda motor dan mobil baru untuk keluargaku. Aku pun kini tak khawatir lagi akan masa depan keluargaku, terutama biaya sekolah adikku. Semua warga yang dulu selalu merendahkanku dan keluargaku kini justru mendekati kami. Kubungkam semua mulut nyinyir tetanggaku itu dengan kemewahan yang kini kumiliki. Aku juga tak lupa membagikan amplop berisi lembaran uang berwarna merah itu ke semua tetangga desaku. Tentu saja itu kulakukan tidak lain agar keluarga Pras merasa panas. Benar saja. Setelah pernikahan kami usai dan hampir semua warga bergosip tentang diriku yang beruntung mendapatkan miliarder itu. Ibunya Pras kesana kemari menebar fitnah untukku, yang katanya aku menggunakan guna-guna untuk memelet pengusaha kaya itu agar mau menikahiku. Tentu saja semua warga sudah tidak percaya lagi akan perkataan wanita itu yang memang sudah lama dikenal sebagai tukang culik. Apalagi uangku mampu membungkam semua mulut yang dulu membenci keluarga kami. Bahkan Pras pun diam-diam sempat menemuiku dan mengatakan bahwa dirinya menyesal atas pernikahannya dengan wanita pilihan orang tuanya itu. Karena walaupun kaya yang tidak seberapa itu, tapi umur wanita itu jauh di atas Pras. Dia juga mengatakan jika aku mau kembali padanya, dia bersedia menikahiku dan meninggalkan istrinya. Nomor? Tentu saja tidak. Kekayaanmu tidak ada apa-apanya jika dibanding suami miliarderku itu. Wajahmu juga kalah banyak dengan ketampanan suamiku. Walaupun umurnya di atasmu jauh, namun pesona serta ketampanannya juga sangat jauh darimu. Kataku dalam hati. Setelah sah menikah, aku dan suamiku segera kembali ke negara asal suamiku. Namun dia juga setuju atas usulku suatu saat nanti untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tapi ya semua butuh proses dan aku akan membantunya pelan-pelan. Hidup kami hampir tidak ada masalah berarti. Baru beberapa bulan menikah, tapi aku sudah dinyatakan hamil oleh dokter. Dan tentu saja suamiku semakin menyayangi dan memanjakanku. Bisnis suamiku pun semakin berkembang pesat. Dan sedikit demi sedikit bisnis suamiku sudah ada yang berjalan di Indonesia. Kisah hidupku pun berakhir dengan happy ending.